16 Januari 2022 kita akan mengikuti ibadah kita secara offline. Kita mengikuti acara di rumah masing-masing semua. Untuk mengikuti acara minggu kita akan mengikuti acara yang sudah disediakan kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat beribadah dan selamat mengikuti. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu HKBP Perumnas Tangerang. Nah, kamu nyapa-nyapa dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Sekali lagi adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Wah, semangat sekali adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan apa adik-adik? Ya, kita harus memakai pakaian yang rapi. Dan yang kedua, adik-adik jangan lupa membawa Alkitabnya. Dan yang ketiga, adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya di sebelah tangan kanan. Dan yang paling penting adik-adik, kita harus mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah ya adik-adik. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu buku Indah Sekolah Minggu nomor 1 dan nomor 72. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama. Adik-adik bangkit berdiri.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dalam hikmatmu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburanmu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita mau memasuki pembacaan hukum Taurat. Sebelum kita memasuki pembacaan hukum Taurat, mari kita menaikkan pujian dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 140 ayat 1 dan 2. Lului hamu maharaja unini bata. Semangat ya! Ayat yang kedua. Panido masai na leononado, lului masai na jupa, tukuhi masai na ukaponado. Haleluya, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat pada minggu ibadat kita hari ini diambil dari hukum Taurat Allah, titah yang pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita, mari kita bernyanyi buku ND nomor 681 Aleamang Asiroham. Ayo Kak Sylvia. Asiroham
Adik-adik sekolah minggu sekalian, mari kita berdoa untuk meminta pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berikanlah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi Kasih Sukacita. Adik-adik di rumah, kita akan membaca firman Tuhan. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam buku 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 11. Adik-adik membaca di rumah, boleh membuka Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Demikian bunyinya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahwa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti
yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 129, Dua Jalan. Mari kita nyanyikan dengan semangat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita ingin mendengarkan pengumuman. Adik-adik yang di rumah boleh bersiap ya. Boleh dibuka rambutnya. Kemudian mendengarkan Kakak Dorina dan Kakak Ria untuk pengumuman minggu ini. Yang pertama, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang di rumah yang berulang tahun dari tanggal 10 Januari sampai 16 Januari 2022. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan ya. Untuk pengumuman yang kedua, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga ditambahkan 5M, yaitu pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang terakhir, menjaga jarak. Oke, untuk pengumuman yang ketiga, untuk pengumuman selanjutnya, ini adalah laporan persembahan.
mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang, orang tua kami sekolah minggu, serta adik-adik yang sudah memberikan persembahan di minggu lalu. Dan berikut adalah laporan persembahannya. Ya, untuk persembahan selanjutnya di minggu ini, adik-adik bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tertera dengan atas nama Bapak Sindak Roy Simarema. Lanjut ke pengumuman keempat, silakan Kak Dorina. Ya, pengumuman selanjutnya di minggu ini kita ada kreativitas. Adik-adik silahkan nanti membuat kreativitas kita, lalu bisa dikirimkan fotonya baik ke grup orang tua ataupun ke Instagram kita ya adik-adik. Lalu pengumuman yang kelima, adik-adik yang belum sempat mengambil hadiah Natal tahun 2021 bisa mengambil kepada Kakak Mareni, Kakak Reni, Kakak Ria, dan Kakak Sani, di mana waktunya dari tanggal 9 Januari 2022 sampai tanggal 30 Januari 2022, dan boleh diambil saat di hari Minggu ya adik-adik. Dan pengumuman selanjutnya, pengumuman terakhir, adik-adik jangan lupa saat kita beribadah minta mama papa untuk difotokan lalu dikirimkan ke grup orang tua dan Instagram sekolah minggu kita. Pengumuman kita sudah selesai. Kita lanjutkan ibadah kita kembali adik-adik. Terima kasih. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi dari lagu Setia Setialah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat tahun baru adik-adik. Karena masih bulan Januari dan ini perjumpaan pertama dengan Amang, walaupun melalui media sosial. Jadi sekali lagi Amang sampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Firman Tuhan dalam minggu kita tanggal 16 Januari, minggu kedua setelah Epifanias, diambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7, karena hanya satu ayat kita baca bersama-sama. 2 Tawarik 15 ayat 7, 1, 2, ya. Tetapi kamu ini
kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amang baca sekali lagi ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat banyak peristiwa atau tokoh-tokoh di Alkitab, biasanya orang itu dulunya jahat, tapi dia berubah, dia bertobat menjadi orang yang baik. Dan Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa kita dulu itu adalah kegelapan, kita dulu itu adalah orang-orang yang penuh dengan kejahatan, tetapi sekarang kita sudah menjadi terang dalam Yesus. Kita sudah hidup di dalam kasih setia Tuhan Yesus. Nah, cerita kita pada hari ini itu justru sebaliknya, adik-adik. Kenapa ya? Kenapa sebaliknya? Raja Asa awalnya justru dia adalah orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Raja Asa ini siapa sih, adik-adik? Raja Asa ini adalah raja yang memimpin Israel Selatan. Jadi setelah Raja Salomo, Israel itu terbagi dua. Israel terpecah. Ada Israel Utara, yaitu 10 suku, dan Israel Selatan, yaitu yang disebut juga dengan Yehuda, yang terdiri dari 2 suku. Nah, Raja Asa adalah raja yang memimpin Israel Selatan. Dan pada waktu itu yang memimpin Israel Utara adalah Raja Baesa. Amang ulangi. Siapa Raja Asa? Raja Asa adalah raja yang memimpin Israel Selatan. Raja Baesa memimpin raja di Israel Utara. Nah, walaupun mereka bersaudara, Israel Selatan dan Israel Utara, tetapi mereka selalu terjadi perkelahian, terjadi peperangan. Pada waktu itu Israel Utara hidupnya sudah menjauh dari Tuhan. Hidupnya sudah menyimpang dari Tuhan. Mereka melakukan yang jahat. Mereka menduakan Tuhan. Tapi pada awalnya Israel Selatan justru melalui Raja Asa mereka taat kepada Allah. Karena Raja Asa menyingkirkan atau menjauhkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Jadi Israel Selatan pada saat atau pada awal Raja Asa memimpin, mereka takut tunduk kepada Allah. Karena Raja Asa yang menjadi pemimpinnya juga mengikuti Tuhan, mencari Tuhan. Dia menyingkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi awalnya Raja Asa itu baik, adik-adik. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi
Azaria kalau kita baca di ayat 1. Supaya itulah firman Tuhan di ayat 7, Raja Asa menguatkan hatinya supaya Raja Asa tetap meneguhkan hatinya hanya percaya kepada Allah, supaya Raja Asa menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan keinginan atau kehendak Tuhan, supaya Raja Asa tetap teguh, tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya Raja Asa tidak meninggalkan Tuhan. Wah, kalau kita masuk di tahun 2022 ini adik-adik, itu juga menjadi mengingatkan kita supaya kita tetap bertahan, tetap setia, tetap sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Walaupun kita tetap melalui online, tapi kita mau datang untuk menyembah Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Makanya sekolah minggu tetap kita lakukan, supaya kita rindu, semakin rindu untuk menyembah, beribadah kepadanya. Dan itu yang diingatkan oleh Nabi Azaria kepada Raja Asa. Tapi adik-adik, seperti yang Amang bilang, ternyata Raja Asa yang dulunya baik, yang dulunya takut sama Tuhan, bisa berubah. Ternyata bukan hanya orang jahat bisa menjadi orang yang baik, adik-adik. Ini juga peringatan bagi kita. Dengan tahun yang baru ini, kita sudah setia, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan-jangan ini mengingatkan kita bahwa kita juga bisa saja menjauh dari Tuhan, seperti Raja Asa. Karena justru pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Wah, kok bisa Mang Pendeta? Ya, karena tadi ketika Israel Utara dan Israel Selatan itu terus berperang, terus Israel Utara, siapa tadi rajanya? Raja Baisa. Dia ditolong, dia dibantu dengan bangsa Aram. Nah, Asa takut adik-adik. Asa mulai khawatir. Asa mulai mencari yang lain selain Tuhan. Karena ketika Israel Utara dibantu oleh bangsa Aram, kedudukan Raja Asa bisa hancur. Sehingga justru dia mencari yang lain, adik-adik. Dia meninggalkan Tuhan. Lalu kemana dia? Dia justru mencari dan bahkan meminta supaya bangsa Arab untuk mengikuti, bekerja sama dengan Raja Asa. Wah, adik-adik, kalau kita baca di 2 Tawarik 16 ayat 7, kita baca bersama-sama. 2 Tawarik 16 ayat 7. 1, 2, 3, ya. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ya, betul, Raja Asa memang menang.
ketika menghadapi Israel Utara, ketika menghadapi Raja Baesa. Dia betul bisa mengalahkan Israel Utara, tapi dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan itulah yang kita baca di 2 Tawarik 16 ayat 7, bahwa justru dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi, kalau orang baik atau seperti Raja Asa ternyata juga bisa jatuh menjadi orang yang jahat, maka itu juga bisa terjadi kepada diri kita, adik-adik. Bisa ya, Amal Pendeta? Bisa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Apa sih maksudnya, Amal, meneguhkan hati? Kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Seperti Raja Asa, dia ada ketakutan, dia ada kekhawatiran, dan karena rasa takutnya itu, karena rasa khawatirnya itu, dia lalu meninggalkan Tuhan, adik-adik. Nah, kita juga adik-adik, tahun 2022 ini mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa khawatir, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Justru tetaplah kita semakin menunjukkan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita berlomba dengan tekun. Kita betul-betul serius dengan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Contohnya, kalau misalkan ada orang pengen dia semakin ahli dalam bahasa Inggris, pasti dia akan semakin tekun untuk mempelajari bahasa Inggris. Ada orang ingin semakin baik, semakin bagus dalam alat musik, pasti dia akan semakin tekun untuk menekuni mempelajari alat musik. Nah, kita juga ingin semakin teguh dengan Allah. Iman kita, kepercayaan kita juga ingin semakin kuat dengan Tuhan. Lalu bagaimana? Mulailah juga dari hal-hal yang kecil, kita setia kepada Tuhan. Kita mau untuk mengenal Dia semakin dalam. Untuk apa? Untuk menghadapi berbagai hal yang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mulai dari hal kecil, kita belajar untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Gak usah hal-hal besar dulu, adik-adik. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mulai setia dari hal yang kecil, iman kita semakin kuat. Artinya kita punya kesungguhan, kita benar-benar rindu untuk mendalami, mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan dikuatkan untuk menghadapi berbagai hal. Teguhkan hati kita, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, adik-adik. Contoh, misalkan kita sudah menjadi juara, adik-adik. Juara di sekolah, juara bernyanyi, juara dimanapun. Nah, yang susah itu apa, adik-adik?
Apa yang susah? Yang susah bagaimana kita mempertahankan itu. Itu yang susah. Nah, begitu juga ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, pertahankan itu, jangan sampai hilang. Teguhkan hati kita untuk tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk tetap percaya dan tunduk hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta segala sesuatu. Tuhan, ajari kami untuk berani menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ajari kami untuk semakin rindu mengenal, mempercayai Allah di dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, Kau bimbing kami mulai dari hal yang paling kecil untuk setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan kami kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu untuk melakukan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah, Kau berikan kesehatan, apa yang menjadi kerinduan kami di dalam tahun 2022 ini. Tuhan yang memberkati orang tua kami, Tuhan mencukupkan dan melimpahkan dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Ampuni dosa kami Tuhan, dan jangan biarkan kami jatuh jauh daripada Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari UND 720, Naing Marsinondang, bahasa Batak dan bahasa Indonesia ya. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, selamat datang di kelas kreativitas. Kreativitas minggu ini kita akan membuat pantun. Pantun adalah puisi Indonesia yang terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama adalah sampiran dan sisanya adalah isi dan bersajak ABAB atau AAAA. Ada juga pantun tradisional Batak yang dinamakan umpasa. Minggu ini adik-adik dapat memilih apakah akan membuat satu pantun atau membaca satu umpasa Batak yang disertai dengan artinya dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh pantun dari kakak. Dengarkan baik-baik ya. Pagi hari meminum kopi, rasanya enak dan nikmat sekali. Waktu pergi silih berganti, namun Yesus tetap di hati. Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh umpasa Batak. Marbisuk songon ulok, marroha songon darapati. Yang artinya, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kreativitas dikumpulkan dalam bentuk video dengan posisi kamera horizontal. Jangan lupa mengirimkannya melalui grup WhatsApp orang tua sekolah minggu. Paling lambat 21 Januari ya adik-adik. Siang hari memakan manggis, tidak lupa mengajak kawan. Ayo adik-adik yang manis, jangan lupa membentuk pantun. Demikian kreativitas minggu ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah. Nah adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah ibadah online hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa di minggu depan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.